Saudara semua diberkati oleh Yesus. Nah, saudara, kita akan buka kitab suci kita di dalam Injil Matius ya, pasal 11. Pasal 11 kita akan membaca ayat 6. Matius atau Matitia pasal 11 ayat 6 ya, sambil terus dibagikan. Saya akan bacakan ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Berbahagialah setiap orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, ini sebetulnya konteksnya. Jadi konteksnya itu Yohanan Pembaptis itu ada di penjara di Mahana. Herodes memenjarakan, dan di tengah penderitaannya di penjara itu dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Yesus itu sebetulnya Mesias yang dijanjikan Elohim, ataukah bukan? Apakah kami harus menantikan orang yang lain sebagai Mesias? Ini saudara, ada yang agak aneh, karena saudara tahu bahwa yang membaptis Yesus itu siapa? Yohanan Pembaptis. Dan ketika Yohanan Pembaptis membaptis Yesus Mesias, Yohanan berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Bagaimana mungkin Yohanan yang sudah mendapat pernyataan seperti itu, tetapi ketika di penjara mempertanyakan apakah Yesus itu Mesias atau bukan? Kalau bukan, berarti kami harus menantikan yang lain. Singkat kata, Yesua menjawab kepada murid-murid Yohanan yang diutus kepada Yesua untuk disampaikan ke Yohanan. Katakan kepada Yohanan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Saudara, Yesus pernah berkata bahwa Yohanan itu adalah orang yang paling besar di muka bumi ini. Betul nggak? Benar? Di antara semua manusia yang pernah dilahirkan dari rahim seorang wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanan Pembaptis. Dan Yohanan Pembaptis ini adalah Elia itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang seperti Elia, seperti Yohanan? Saudara, kalau melihat sejarah Elia pernah kecewa. Elia pernah kecewa. Elia itu kecewanya aneh. Setelah dia menyembelih 800 nabi Baal, dengan tangannya sendiri dia menyembelih 800 nabi berhala. Dan nabi-nabi Baal ini ada di bawah kekuasaan Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab. Ketika Isabel tahu bahwa semua nabinya sudah disembelih oleh Elia, maka Ratu Isabel bersumpah, besok aku pasti akan memperlakukan Elia persis seperti dia memperlakukan nabi-nabiku. Jadi Isabel mau memenggal kepalanya Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mendengar itu, dia ketakutan dan dia melarikan diri dari Israel. Dia berjalan sampai 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Dan di tengah perjalanan itu Elia itu kecewa luar biasa kepada dirinya sendiri. Sampai-sampai dia berkata, ya Yahweh Elohim, lebih baik aku mati, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyang. Aku ini tidak seperti yang diharapkan. Nah, seperti itu saudara. Apa yang menimpa Elia itu membuat dia putus asa, menjadi kecewa dengan dirinya, mungkin juga kecewa dengan Elohim, sehingga dia melarikan diri seperti itu. Dan sekarang Yohanan Pembaptis yang adalah Elia juga sepertinya juga mengalami hal yang sama. Sekalipun belum sampai di tahap kecewa, tetapi mempertanyakan apakah Yesus adalah Masias. Saudara, di tengah penderitaannya di penjara, dan dia tahu dia akan berakhir dengan mati pasti, karena sudah terdengar desas-desus bahwa dia akan dipenggal kepalanya. Maka dia benar-benar menderita di sana, sehingga timbul keraguan-raguan. Nah, saudara, saya tidak akan meneruskan cerita ini karena saudara tahu pada akhirnya Yohanan dipenggal kan? Ya. Tetapi apa yang ingin saya katakan di sini? Orang yang paling besar yang pernah dilahirkan di bumi, itu saja nyaris bisa kecewa. Dan dia juga ada keraguan-raguan, apakah Yesus itu sang Masias atau bukan. Nabi Elia yang diangkat hidup-hidup dengan kereta kuda berapi, tidak pernah mengalami kematian, pernah kecewa dalam hidupnya, sehingga lari dari peperangan Tuhan. Saudara, perhatikan, bagaimana lagi dengan kita manusia-manusia biasa? Meskipun dalam surat Yakub dikatakan bahwa Elia juga manusia biasa, kita juga seperti Elia, karena Elia manusia biasa. Saya katakan pada saudara bahwa kecewa itu adalah pintu gerbang untuk saudara tidak percaya kepada Yesus Masias. Kecewa itu adalah pintu masuk bagi iblis untuk menjajah hidup kita. Dan kecewa itu disebabkan oleh banyak hal. Tetapi saya melihat di dalam gereja hari-hari ini, di antara orang-orang Kristen, kecewa itu diakibatkan
suatu konsep persepsi yang keliru tentang kebenaran, suatu konsep yang salah tentang kehidupan, konsep yang salah tentang kerajaan Elohim, konsep yang salah tentang Yeshua HaMashiach, konsep yang salah tentang kuasa yang ada pada Yeshua HaMashiach, konsep yang salah tentang pemeliharaan Elohim dalam hidup kita, konsep yang salah tentang perlindungan Elohim terhadap hidup kita. Ini semua salah, saudara. Dan hampir 90% gereja itu salah ketika memaknai kekristenan itu apa. Sehingga banyak kekecewaan terjadi. Saudara, saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah pakai pisau, angkat tangan, untuk ngupas, untuk potong-potong sayur, daging? Yang pernah pakai pisau, angkat tangan. Ya, hampir semua ya. Angkat tangan yang tinggi ya. Saya tanya, seumur hidup saudara pakai pisau, pernah nggak keiris pisau? Yang pernah keiris, angkat tangan. Hampir semua tuh. Nah, yang keiris pisau lebih dari 1 kali, angkat tangan. Mubahnya lebih dari 2 kali, angkat tangan. Buahnya. Saya tanya pada saudara, kenapa Yesus nggak melindungi saudara keiris pisau? Dengarkan baik-baik pagi hari ini. Ini penting sekali untuk mengubah konsep-konsep yang banyak keliru dalam hidup orang Kristen. Saya ini, saudara, katakan saya ini bas atau tukang amatiran. Kayu, batu, besi, semua bisa saya kerjakan. Entah berapa kali tangan saya ini kena pukul martelo atau palu, sampai bengkak, sampai biru, entah sudah gak kehitung jumlahnya. Kalau megang paku lalu dipukul dengan palu, sering kena tuh. Kenapa Yahweh tidak melindungi supaya jempol saya tidak bengkak? Waktu saya pakai betel, saya pukul, berapa kali kena di tulang-tulang tangan saya sampai bengkak. Akhirnya, saudara tahu, betel itu akhirnya dijual ada karetnya di atasnya, betul nggak? Lebar loh. Nah, dengan ada karet itu, yang kepukul karetnya, tangan kita terlindung. Yang bikin karet itu manusia atau Yesus? Manusia. Saudara mulai ngelihat kemana tujuan saya ngomong? Tahu arahnya kemana? Loh, kenapa Pak Gembala kok mobilnya tabrakan? Salah apa Pak Gembala? Saya tanya pada saudara, siapa di sini yang tidak berdosa sempurna? Siapa yang mengaku orang yang banyak kekurangan, kelemahan? Siapa di antara saudara di sini yang yakin hidupnya diberkati Yahweh? Berarti saudara diberkati bukan karena saudara sempurna. Saudara diberkati padahal banyak kesalahan. Kenapa waktu ada malapetaka saudara tanya salahnya apa? Logika macam apa itu? Bukankah kita diberkati itu tidak melihat kita salah atau benar? Mengapa kalau salah dihukum? Loh, aneh loh. Kan tidak nyambung itu. Bisa ngerti maksudnya? Kita itu hidup dalam anugerah. Kita itu diberkati bukan karena kita itu suci. Kita banyak salah tetapi kita tetap diberkati. Bahkan Yesus berkata, berkat yang Elohim Bapa berikan adalah matahari dan hujan juga untuk orang jahat. Orang jahat. Orang jahat itu diberkati. Kenapa anak-anak Elohim tidak diberkati? Lalu kalau memang kita diberkati padahal kita banyak salah, mengapa kita ada sesuatu kecelakaan misalkan, kita tanya salahnya apa ya? Loh, aneh kan? Bisa ngerti di sini? Bisa ngerti nggak? Karena banyak yang mikir gitu. Loh, kenapa Pak Gembala diizinkan kecelakaan hebat seperti itu?
Loh, itu sama dengan kenapa saudara pakai pisau kok tidak dilindungi. Loh sama. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, manusia itu cenderung kalau kerugiannya itu besar secara finansial, itu ada apa ya? Kalau kerugiannya kecil, oh nggak apa-apa kecil. Loh, betul nggak? Nah itu konsep yang sangat keliru. Itu namanya standar ganda. Kalau ruginya kecil, kita acuh tak acuh. Kalau ruginya mobil satu masuk jurang, ayo periksa diri. Loh, aneh kan itu? Kenapa saudara waktu kayak revisi sudah berhenti? Ya bisa laku apa? Nggak pernah tuh gitu. Langsung mana teh coplas, terus ngiris-ngiris lagi. Iya, sudah ngerti di sini. Saya katakan pada saudara, kekecewaan seringkali terjadi ketika konsep kita keliru tentang pemeliharaan Elohim dalam hidup kita. Saudara, apapun yang ada, yang secara lahiriah ini, Yahweh itu tidak berjanji untuk melindunginya, sehingga saudara aman-aman dari semuanya. Tidak. Kalau saudara menyalakan kompor, lalu saudara masak sesuatu, ya saudara tinggal pergi, saudara lupa, terbakar nggak rumahmu? Mau kecewa sama Yesus? Kecewa sama Yesus? Kalau kamu pergi, banyak harta di rumahmu, nggak kamu kunci, maling masuk, pencuri masuk, habis semua. Kenapa Yesus kok nggak melindungi ya? Kok kecurian? Gitu. Lah kenapa sekarang saya tanya, mengapa orang Kristen cenderung konsepnya tentang pemeliharaan Elohim itu keliru? Bahwa orang Kristen itu seolah-olah harus dilindungi, harus gak bisa sakit, harus gak bisa kecurian, harus gak bisa kecelakaan, harus gak bisa kena musibah. Loh kenapa pikirannya seperti itu? Ada jawabannya. Jawabannya karena mereka tidak mengerti tentang tanah. Nah, saya akan ajak saudara membuka dalam kitab Kejadian. Haleluya. Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9. Pasal 12, maaf. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah salah satu ayat yang menjadikan orang Kristen keliru. Ini ayat. Jadi saya tunjukkan. Yang lucu adalah banyak gereja berkata bahwa dalam perjanjian baru kita tidak lagi hidup menurut Taurat. Tetapi apa yang tertulis dalam Taurat, khususnya tentang berkat, itu mereka pegang di sini. Ya, perhatikan bahwa aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi semua orang Kristen ini nggak ada yang berani mengutuki Abraham. Ayo, siapa yang berani mengutuki Abraham? Semua orang Kristen senang tapi saudara pernah memberkati Abraham? Siapa yang kalau doa diberkatilah Abraham? Ayo angkat tangan.
Tidak ada. Ya apa caranya memberkati Abraham? Kenyataannya tidak ada tuh. Orang Kristen, pendeta, gereja, diberkatilah Abraham, diberkatilah Ishak, diberkatilah Yakub. Enggak ada tuh. Kalau diberkatilah Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub, betul ya? Lah, jadi bagaimana ini? Padahal orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Kita tidak mengutuk Abraham, kita juga tidak memberkati Abraham. Saudara diberkati enggak? Ya ditanya. Saudara diberkati enggak? Olehmu Abraham, semua manusia, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Akan, ada kata akan. Jadi waktu itu sudah atau belum? Waktu itu belum, masih akan. Lalu sebetulnya ini apa? Memberkati Abraham itu ya apa? Kenyataannya kita nggak pernah doa diberkatilah Abraham. Abraham sekarang di mana sih? Sedang mangku Lazarus ya? Ya, mangku terus ya, nggak capek. Sejak zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, Abraham itu mangku Lazarus sampai sekarang mangku terus. Nggak kesemutan itu dengkulnya. Coba kita baca sekarang. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu Abraham, oleh siapa? Keturunanmu. Perhatikan, keturunan di sini dalam bentuk tunggal. Rasul Saul yang menegaskannya. Rasul Saul sebagai ahli Taurat, dia berkata, oleh keturunanmu Abraham, dan bukan dikatakan oleh keturunan-keturunanmu yang seolah-olah itu banyak orang, tetapi hanya keturunanmu yang menunjuk satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Karena Abraham mendengarkan firman Elohim. Ya, sampai di situ tutup kitab suci, saudara. Saya akan menerangkan di mana kesalahpahaman dari banyak gereja di muka bumi, khususnya hari-hari ini. Saudara, Abraham itu diberkati atau enggak? Apa artinya diberkati? Punya banyak harta. Abraham hartanya banyak. Banyak. Jadi Abraham diberkati karena hartanya banyak. Abraham hartanya banyak. Kaya raya, bahkan lebih kaya dari Raja Abimelek, betul? Abimelek, Abimanyu, Kenaro, dia lebih kaya dari raja-raja itu, dari Tunggulan itu. Nah, saudara, nggak ngerti ya. Pak Elisa itu ngomong apa ya? Saudara jangan tegak-tegak ya. Jangan khawatir, ada sarapan ya. Itu saya bagikan itu rasa ya syukuran itu, saudara dapat butuh lagi. Kan saya belum syukuran. Ya, doa-doa saudara gitu ya. Ya, tapi saya sudah ngomong sama Devi, pokoknya kalau kamu punya anak lagi, pasti lagi. Gantinya Ki. Nah, saya sudah ngomong jauh. Waktu masih usia hamilnya 1 bulan, saya sudah ngomong pasti lagi, karena itu gantinya Ki. Ya, laki juga. Nah, saudara, kembali lagi. Abraham ternaknya luar biasa banyaknya, tentaranya banyak. Abraham jadi bangsa yang besar. Abraham diberkati. Apa Abraham diberkati itu? Karena dia itu kaya raya seperti itu? Atau ada yang lain pengertiannya? Ya, saudara,
Perhatikan ya, intinya begini. Abraham itu orang yang diberkati karena dia taat kepada firman Elohim. Tapi berkat itu bukan hal-hal yang jasmani. Nah, ini yang saudara harus tahu. Memang betul Abraham kaya. Memang betul Abraham menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Itu untuk menurunkan seorang Masiah. Bayangkan saudara ya, ada satu hal yang saudara harus mengerti, bahwa agama atau suatu kepercayaan tidak akan bisa dipegang teguh selama ribuan tahun jika tidak dipegang oleh suatu bangsa yang kuat dan besar. Perhatikan, ada banyak kepercayaan di dunia ini oleh orang tertentu, tapi kepercayaan itu pengikutnya cuma 1-2 orang, ada yang 10 orang, 20 orang. Karena orang yang mengumandangkannya itu kere. Tahu kere nggak? Bukan fam kere loh ya. Ada firman berkata, hikmat orang miskin tidak hikmat orang miskin tidak didengarkan. Salomo yang ngomong. Kalau orang itu miskin, ngomongnya benar, ngomongnya berhikmat, diremehkan sama manusia. Tapi kalau orang itu kaya raya, hebat, berkuasa, sedang gak ngomong, orang bilang ngomong apa ya tadi? Dia hanya ngomong ngawur aja, orang langsung amin, amin, amin. Barusan itu, oh iya, barusan Pak Ishak ya, tahu ya Pak Ishak. Cuma pertemuan pasti tahu Pak Ishak. 2 hari yang lalu nelpon saya. Titip salam untuk jemaat Bukit Emon ya. Jadi sebelum saya lupa saya sampaikan ya. Titip salam untuk jemaat Bukit Emon. Yang kenal ya tahu, yang belum kenal ya nggak apa-apa. Pokoknya Pak Ishak namanya. Jadi titip salam semuanya dan kita terus saling mendoakan. Ya itu memberitahu saya ini Pak Elisa ada apa ini gereja baru ini di Jawa Barat. Pakai nama Yahweh, pakai nama Yesus Masiah. Tapi kenapa ya? Kalau mereka berdoa itu kalau amin itu 12 kali. Bukan 12 kali haleluya ya. 12 kali amin. Jadi selalu saya doa amin, 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 amin. Oh dalam hati saya, mengaminkan 12 suku Israel. Berarti mengakui bahwa mereka itu adalah Israel sejati. Mungkin gitu. Mungkin. Saya ya belum tahu saudara. Saya kan belum tahu alasan mereka. Kenal aja kagak. Saya bilang ya kirimkan saja. Apa khotbahnya, apa alasan mereka. Kalau bilang amin kok 12 kali gitu ya. Kalau saya sekali tapi mewakili 12 suku, lebih praktis. Betul nggak? Ya kan? Nah, saudara, nah ini kita harus mengerti bahwa hikmat orang miskin tidak Abraham ini seorang yang berhikmat, yang mengenal jalan Yahweh Elohim sejak dia muda. Jadi dalam kitab orang jujur, saudara kalau membaca firman itu ada tertulis, ini tertulis dalam kitab orang jujur. Ini betul nggak? Ada tak? Saudara punya nggak kitab orang jujur? Saya punya. Dikasih Pak Petrus waktu pelayanan di Purwodadi. Besar bukunya, tebel gitu. Kitab orang jujur. Jadi dalam kitab orang jujur, Abraham itu waktu usia 3 tahun, Abraham itu berguru kepada Noah dan Shem, anak sulungnya. Jadi dia tinggal di sana sampai 39 tahun. Belajar jalan Yahweh Elohim. Jadi Abraham itu meskipun sempat dia menyembah berhala bersama ayahnya, tetapi dia akhirnya tidak menyembah berhala. Karena sejak 3 tahun dia sudah belajar jalan Yahweh. Nah, jadi
Abraham ini orang yang berhikmat. Itu sebabnya dia bisa mendengar suara Yahweh. Dia tahu Yahweh Elohim memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan ayahnya Terah. Karena ayahnya Terah ini penyembah berhala, saudara. Nah, ceritanya itu akhirnya Abraham ini, saudara, karena dia menjadi orang yang terpilih dan dia orang yang berhikmat. Lah, tapi orang berhikmat kalau dia itu miskin, tidak ada yang dengar loh. Tidak ada. Padahal melalui Abraham ini, saudara, ini keturunan Masiah ini akan dilahirkan, yang masih menjangkau sampai 3000 tahun ke depan bahkan. Bagaimana mungkin dalam ribuan tahun ke depan berita tentang Masiah itu bisa terus dikumandangkan dengan konsisten? Itu tidak mungkin kalau berita itu hanya dipegang oleh satu orang. Kalau saya misalkan, atau kembali ke Abraham, Abraham itu orang miskin. Abraham hanya ngomong kepada anaknya, tidak tahu Ismail, tidak tahu Ishak, bahwa kita menantikan Masiah. Lalu anaknya setelah Abraham mati, anaknya ngomong, sampai berapa lama bisa bertahan kalau mereka itu cuma orang biasa. Itu sebabnya mengapa Yahweh memberikan kepada Abraham itu kuasa, kemuliaan, kekayaan yang luar biasa, bahkan melebihi raja-raja yang ada pada waktu itu. Dan akhirnya saudara, itu membentuk suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu sampai hari ini, meskipun wilayahnya itu boleh dikata paling kecil negaranya di dunia ini, penduduknya di Yerusalem sekarang di Israel itu hanya sekitar 4 juta, saudara. Dibandingkan kota Surabaya itu loh, saudara, sudah kalah padat. Apalagi dibandingkan Jakarta. Tetapi mereka ini bangsa yang luar biasa besar, kuat luar biasa sampai hari ini. Lah kenapa? Mereka ini menantikan Masiah. Nah, kalau menantikan Masiah itu bangsa, tidak ada bangsanya. Cuma orang 1, 2, orang sak desa kecil. Siapa yang mau mendengarkan? Saudara mulai mudeng di sini. Mulai ngerti maksudnya. Kenapa Abraham diberkati itu luar biasa kaya rayanya, dan bangsa Israel diberkati kaya raya luar biasa, dan disitulah dikembangkan, saudara, kepercayaan satu-satunya mesianik, yaitu akan datang seorang juru selamat bagi manusia. Khususnya ketika Daud menjadi raja, maka disebut bahwa sang tunas atau Masiah itu adalah tunas Daud atau keturunan Raja Daud. Dan bukan kebetulan bahwa Raja Daud adalah raja yang paling masyhur di Israel, sehingga lambang negara Israel bintang itu tadi, saudara. Bintang berapa sudutnya? Sudutnya berapa? 6. Disebut bintang Daud. Itu menunjukkan garis keturunan mesianik. Dan itu dikumandangkan di seluruh dunia. Dan dari situ, saudara, agama-agama besar muncul. Dan semua agama besar yang muncul itu, Kristen muncul dari Yudaisme atau bangsa Israel. Katakan saja Muslim juga muncul dari sana, dan itu terakhir. Dan ini adalah 3 agama yang paling besar di dunia, yang ketiga-tiganya itu menantikan Masiah. Kalau orang Yahudi sampai sekarang menantikan Masiah, tapi Masiahnya bukan Yeshua Masiah. Orang Kristen menantikan Yeshua Masiah sebagai Masiah yang datang kedua kalinya. Orang Islam menantikan siapa? Imam Mahdi, yang akan mengalahkan si Dajjal. Orang kebatinan menantikan Satrio Piningit, yang adalah juga Masiah yang akan membebaskan seluruh manusia dari kejahatan. Jadi saudara,
gema dari mesianik, golongan mesianik, yaitu mulai dari Adam, Abraham, Daud, bangsa Israel. Ini menggema di seluruh dunia, di agama apapun yang ada di bumi saat ini. Itu hanya dimungkinkan ketika, katakan saja, kepercayaan orang Israel itu didukung oleh keberadaan suatu negara, bangsa, dan kekayaan yang sangat kuat. Bisa ngerti? Bisa ngerti nggak? Kalau tidak, tidak. Saudara tahu kenapa gereja Katolik Roma itu kuatnya luar biasa? Ya. Karena di Vatikan yang ada di daerah Roma, Italia, ini negara berdiri sendiri, Vatikan, di mana Paus itu rajanya, itu kekayaannya luar biasa. Kalau Indonesia kalah kaya sama Vatikan, kalah. Bayangkan orang Katolik di seluruh muka bumi ini berapa juta jumlahnya, bahkan berapa miliar. Dan itu sejak abad 4. Sejak abad 4, tahun 500-an. Sampai hari ini, itu 1500 tahun. Semua uang itu dikirimkan ke Vatikan. Berapa kekayaan yang ada di sana. Dan dari kekayaan yang hebat itulah mereka tetap bisa menguasai dunia. Sehingga Paus itu kalau kemana saja dielulukan luar biasa, betul kan? Bahkan ke negara ateis sekalipun, komunis sekalipun, negara muslim sekalipun, dia dielulukan luar biasa. Karena kalau cuma tokoh agama tok tapi miskin, siapa yang mau ngeluh-ngeluhkan? Dah. Jadi saudara bisa mengerti, saudara? Lah, kesalahannya terletak di mana orang Kristen? Orang Kristen lalu berpikir, kalau Abraham lalu bangsa Israel itu secara jasmani berkatnya melimpah-limpah, ya kita orang Kristen juga pasti gitu lah. Padahal kekayaan yang diberikan kepada Abraham untuk menjadi jalan bagi munculnya manusia. Dan berkat yang sesungguhnya yang dimaksudkan bahwa semua kaum di bumi akan diberkati melalui Abraham, itu berkat itu adalah Masiah itu sendiri. Itulah berkat satu-satunya. Dengarkan, berkat satu-satunya. Bukan itu salah satu berkat. Yesua adalah satu-satunya berkat yang dijanjikan oleh Yahweh Elohim. Oleh keturunanmu semua manusia akan diberkati. Saudara, Yesua itulah berkat satu-satunya. Uang itu bukan berkat. Saudara kalau terima uang, waduh aku diberkati. Salah. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang di sini kerja sebagai pegawai? Angkat tangan. Pegawai, angkat tangan. Pegawai itu dari kata gawai, artinya budak. Itu yang saudara pegang itu apa? Gawai. Itu budak, karena kamu suruh-suruh. Loh ya, kamu cetek-cetek manut aja tuh. Ya budak, padahal kamu jadikan budaknya dia. Kamu tidak bisa kalau tidak megang dia, ya kan? Tuh, itu yang ngomong itu Dharma Pengikut, bukan saya. Tidak tahu Dharma Pengikut. Tidak tahu. Tahunya saudara apa? Itu Tuhan. Ya, kembali lagi, saudara tahu nggak negara Nigeria? Tahu nggak di mana? Di Afrika. Dari kata Niger jadi negros.
bahasa Spanyol artinya gelap. Artinya gelap. Kan kulitnya hitam. Hitam dengan gelap bedanya apa? Ditanya kok hitam dengan gelap bedanya apa kok tertawa. Tahu nggak bedanya hitam dan gelap? Kalau gelap, semua warna itu kelihatan hitam. Kalau warna hitam, di tengah warna-warni yang lain, dia kelihatan sendirian. Lo lah gak ngerti. Ngerti tak? Ya. Nigeria itu negara mayoritas Muslim garis keras. Sudah berpuluh-puluh tahun orang Kristen di sana itu dibunuh. Desa-desa dibakar. Saudara, kalau PBB berseru hentikan, bunuhi orang-orang Kristen, mereka bilang bukan, kami bunuh itu bukan karena mereka Kristen. Ini perang suku, ini perang ekonomi, ini perang karena kesalahpahaman. Oh, alasannya orang aja, saudara. Padahal mereka dibunuhi karena mereka Kristen. Barusan itu saya lihat di YouTube, Donald Trump ngamuk, saudara. Donald Trump bilang, negara Nigeria hentikan bunuh orang Kristen. Kalau terus angkatan perangku akan menghancurkan negara. Jadi sudah, Donald Trump nekat, saudara. Dan orang Kristen bersuka cita karena itu. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Puluhan tahun orang Kristen di Nigeria hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa. Saya tanya kepada saudara, mereka orang yang diberkati atau tidak? Saya tanya, mereka orang yang diberkati atau tidak? Mereka orang yang diberkati karena mereka memiliki Yeshua. Mereka miskin, mereka kekurangan, mereka dianiaya, dipukuli, diperkosa, dibunuh sampai hari ini. Apakah saudara berkata celaka mereka tidak diberkati? Karena saudara selalu punya konsep, kamu di sini enak, keadaanmu enak, kamu tenang, jadi kamu diberkati, gitu. Tidak. Kamu di Indonesia ini enak bukan karena diberkati, tapi karena Indonesia memang negara yang lumayan bagus. Coba kalau kamu tinggal di Nigeria, pindah ke sana nih Pak nih, pindah ke sana, dirino gereja di sana nih kamu mati. Itu sebabnya saya berkata loh, ada orang bilang, wah saya dari Surabaya, saya berdoa pindah ke Jakarta. Oh, Tuhan mengizinkan saya di Jakarta karena ada banyak yang mau mendengar saya. Berarti saya ditetapkan di Jakarta. Loh nih, ditetapkan di Jakarta kabeh wong ya seneng, saudara. Sedang orang deso, sing sangat deso-so itu, ya larinya ke Jakarta, kaum urban, betul nggak? Saya bilang kalau memang kamu cari tahu kehendak Tuhan yang hebat, pergi Kim Jong Un sana loh. Pergi Korea Utara. Nginjil ke sana kalau berani. Lo nginjilan Jakarta, ya banyak gereja di sana, enak. Tapi njukui jemaat di wong liya, ya kan? Iya. Nah, saya mau tanya, sama yang di sini tadi saya pegawai katakan, loh, pegawai apapun, mulai dari yang negeri sampai yang swasta katakan, yes. Saudara terima gaji nggak tiap bulan? Terima gaji nggak? Kenapa saya ditakoi kok nggak mau jawab yang keras gitu? Terima gaji apa enggak? Itu berkat atau bukan? Bukan. Dibilangi kok berkat itu tidak ada hubungannya dengan uang. Berkat mudah. Itu barter antara tenagamu dengan uang. Saya mau itu membuat pikiranmu karena itu beres.
Selama ini saya tidak pernah ngomong ini. Saya pikir saudara ngerti. Kamu terima gaji, terima kasih Bapak untuk berkatmu. Duduk, ikut duduk berkat. Tahu kata berkat itu apa? Berkat itu tidak ada hubungannya dengan hal yang jasmani. Berkat itu selalu berhubungan dengan Masiah, Yesus Masiah. Kamu terima uang seberapapun, itu hanya barter antara tenagamu dengan uang. Lah besok-besok kalau tidak ada uang, barter tenagamu dengan bahan makanan, betul nggak? Itu kamu jual tenagamu, jual otakmu, jual ilmumu, lalu kamu dapat uang. Lah ini uang dodolan ya pasti dapat duit, ikut duduk berkat. Uang itu bukan berkat, dengarkan. Sebab nanti kalau uang itu berkat, uangnya banyak berarti berkatnya banyak gitu. Lalu orang miskin kayak ini di Keria berarti gak punya berkat, gak diberkati karena gak punya uang gitu. Loh, betul gak saya ngomong? Hati-hati loh saudara. Banyak orang Kristen, banyak pendeta ini, maaf ya, BODOH. BODOH. Lah kalau uang itu diasumsikan, dikonotasikan sebagai berkat, berarti yang uangnya sedikit berkatnya, yang uangnya banyak berkatnya. Timbul pertanyaan, kenapa dia diberkati sedikit, si itu kenapa diberkati banyak? Memangnya apa yang dia lakukan sehingga kok uangnya banyak, berkatnya banyak? Loh, keliru saudara. Berkat orang percaya itu sama, yaitu Yesus Masiah. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Karena berkat itu cuma satu-satunya Yesus Masiah. Kalau duit itu bukan berkat. Duit adalah segala sesuatu yang terjadi, yang dikondisikan dari suatu negara tertentu, kurs uang tertentu, dan budaya tertentu. Ya, contohnya, saudara, kalau saya bilang Indonesia, saya bilang sama anak saya, ya waktu kami perjalanan long trip itu banyak ngomong, saudara, banyak kesempatan ngomong, khususnya sama Vicky sama Saron. Ya seumur hidup saya itu tidak pernah ngomong-ngomong selama itu sama anak saya Saron dan Vicky, yaitu kemurahan Yahweh. Jadi kalau tidak ada kecelakaan itu saya tidak pernah ngomong sama mereka. Bayangkan 6 hari 6 malam di hotel ngomong terus sama 2 orang ini. Jadi nek gak iso nyerap ilmu kok iku banget gitu. Kalau nggak ada kecelakaan itu sampai mati saya nggak mungkin loh ngomong sama mereka 6 hari 6 malam. Betul ya? Lebih berharga mana semua kata-kata saya itu 6 hari 6 malam dengan hanya mobil 250 juta, mana yang lebih berharga? Hikmat sama seperti uang. Semua itu berharga. Uang juga ada harganya, mobil ada harganya, tapi hikmat itu jauh lebih berharga. Uang bisa dicari, kamu kerja dapat uang, tapi kamu kerja tidak bisa dapat hikmat, betul nggak? Iya. Nah, saudara kembali, saya bilang di Indonesia ini orang yang kerjanya paling berat, paling menjijikkan, misalkan tukang sampah. Aduh, tukang sampah itu cuma dapat berapa saudara satu bulan? Kalau nggak salah satu orang itu cuma dapat 1,5 juta. Betul ya yuk? 1,5 juta. Kalau saya melihat mereka itu, aduh, hati saya rasa sampah kotor-kotor diangkat, dilemparkan. Kadang melemparkan jebol kena kepalanya semua. Di sana ada softtek, aduh maaf ya saya ngomong. Ada apa aja, kotoran anjing, ada kotoran kucing, tikus mati, pokoknya gitu. Gajinya 1,5 juta. Di Indonesia ini petani itu orang paling miskin.
Padahal dia menyediakan makanan untuk konglomerat yang kekayaannya puluhan triliun, betul nggak? Tapi mereka hidup dalam garis, di bawah garis kemiskinan. Adilkah bangsa Indonesia, pemerintahannya? Saya katakan sama sekali tidak adil. Lalu kita bayangkan sekarang gampangnya di Amerika. Di Amerika, tukang sampah itu gajinya bisa sampai 50-60 juta kalau dikurskan uang Indonesia. Saudara kerja di restoran, saudara cuci piring, saudara jadi pramusaji, itu gajinya bisa hampir 100 juta. Mengapa? Bedanya di mana? Kultur atau budaya yang berbeda. Saudara tahu, ada mobil, ya. Orang yang sering kali tahu mobil Rolls Royce, ya. Rolls Royce itu harganya itu sampai puluhan miliar, 35 miliar, 40 miliar. Kenapa mahal? Karena dibuat oleh tangan manusia. Semua metal-metalnya itu ditempa dengan tangan, bukan dipres dengan mesin. Harganya mahal karena apa? Karena orang Barat sangat menghargai tenaga manusia. Beda kultur, saudara. Di Indonesia gaji ditentukan dari jenis pekerjaan, bukan dari tenaga yang dikeluarkan. Di Eropa, di Amerika, uang diberikan berdasarkan jenis usaha pekerjaannya dan tenaganya pasti, tapi juga dilihat dari pekerjaannya itu, yaitu pelayanan. Seseorang yang mengeluarkan tenaga banyak, apalagi kotor-kotor, dilihat dari pekerjaannya, saudara. Itu digaji tinggi sekali karena mereka sangat memanusiakan orang. Itu terbentuk dari apa? Budaya. Belum lagi kurs uang di sana tinggi. $1 16.000 lebih di Amerika. Salahkah kalau orang Kristen lalu ingin kerja di tempat yang seperti itu? Saya bilang nggak salah. Tapi apakah kalau saudara kerja di Amerika lalu uangnya banyak, berarti berkatmu banyak? Tidak. Saudara di sana tetap terima banyak, sebanyak apapun. Itu hanya barter dengan tenaga. Itu bukan berkat. Apalagi kalau ada orang yang kerja di luar negeri lalu gajinya besar, hilang dalane, saudara. Tahu hilang dalane? Wis jalannya sudah tidak karuan. Foya, beli apa, beli itu. Lupa sudah siapa dirinya. Itu bukan berkat sama sekali. Itu justru kutukan. Karena menjauhkan kamu dari Elohim. Saudara, apakah salah kalau ada jemaat yang mau ke luar negeri? Tidak salah. Oh, Pak Gembala ngomong apa minggu lalu? Yang mau kerja di luar negeri. Ayo, perhatikan. Loh, memang perhatikan. Ada suatu peringatan yang keras bagi yang mau keluar negeri. Tapi apakah saya melarang? Tidak, saya tidak melarang. Siapa yang mau daftar ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, Australia, Amerika, saya agen tenaga kerja. Saudara minggu lalu sudah mendengar orang benar mendapati tempat penggembalaan. Artinya apa? Bangsa Israel itu adalah bangsa perantau. Ya, perhatikan ya. Bangsa Israel adalah bangsa perantau. Bangsa Yahudi itu ada di seluruh dunia. Tondano ya ono, di Tomohon ada, di mana-mana ada.
Saudara, itu ayat yang berkata orang benar mendapati tempat penggembalaan. Itu saudara, terbentuk kata-kata itu dari kebiasaan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel itu kalau kemanapun, dia selalu ingat Yerusalem sebagai ibu kota. Apalagi ada bait suci di sana. Dan mereka mentato telapak tangan mereka, mentato Bukit Sion dengan bait sucinya di Yerusalem. Dimanapun mereka berada, mereka melihat itu dan mereka bersyukur dan berdoa kepada Yahweh. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Orang benar mendapati tempat penggembalaan. Artinya, kalau saudara itu adalah domba yang digembalakan di sini, saudara mau kemanapun, itu saya izinkan. Tapi ada nggak di tanganmu tato Bukit Hermon, tato Pak Elisa sebagai gembalamu? Ada? Itu maksud saya. Jangan pergi hanya karena mengejar uang, tetapi komitmen. Kalau orang Israel, satu-satunya tujuannya bekerja itu untuk membangun Israel, untuk membuat Israel menjadi semakin jaya. Kalau saudara pergi ke luar negeri, apa tujuan saudara? Saya bilang ke anak saya, Yoel, yang akan ke Amerika, kalau kamu ke Amerika, apa tujuanmu? Aku ingin bangun gereja Bukit Hermon. Janjimu tak pegang. Kalau kamu punya uang banyak, apa yang kamu lakukan? Ya, mau membeli lapangan pekerjaan untuk jemaat-jemaat yang tidak punya kerjaan, besok anak-anak muda. Tak pegang janjimu. Kalau kamu kerja di luar negeri, 1/10, 1/7, jangan pernah dikurangi 1 rupiah pun. Saya janji. Saudara mau pergi semua, silakan. Asal saudara bisa seperti itu. Dan satu keluarga pergi. Jangan suami pergi sendiri, istri ditinggal. Jangan orang tua pergi sendiri, anak ditinggal. Kalau saudara mau pergi, silakan. Oh, saya masih belajar, silakan pergi. Saya nggak melarang. Minggu lalu itu peringatan keras. Untuk apa? Untuk mencuci otakmu, untuk membarui motivasimu. Saya dengar ada beberapa yang mau pergi. Kamu pergi mau apa? Hati-hati. Kalau kamu pergi sekedar mau cari uang banyak, celaka. Pasti celaka. Karena cinta akan mamon, akar segala kejahatan. Bukan saya yang mengutuki saudara, firman. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, kalau kamu pergi hanya ngejar uang, ya kamu pasti celaka. Karena itu akar segala kejahatan. Gak usah keluar negeri. Kamu kerja di sini pun kalau itu adalah mengejar uang, cinta uang, kamu pasti celaka juga. Tetapi kalau semua pemberian dalam bentuk uang, kekayaan, kehormatan apapun, saya tidak katakan itu berkat, tapi pemberian itu anugerah. Semua itu diterima untuk kemuliaan Elohim dan kamu pasti diberkati. Bagaimana mungkin saya bisa melarang seseorang untuk pergi jauh dari saya? Sedangkan kita dengan Yesus itu loh jauh. Dia di Samaim, kita di bumi. Gak pernah lihat toh? Orang di seluruh dunia tetap mencintai dia nggak? Orang Kristen tetap. Meskipun Yesus tidak ada di bumi lalu mendirikan sebuah gereja. Semua kita terhubung oleh kasih. Amin. Ngerti sekarang? Tetapi saya katakan, saudara mau pindah kemanapun, tetap ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Di dunia ini, saudara, tidak bisa saudara hanya yang positif semua, yang enak-enak semua, nggak bisa. Tetap ada yang nggak enak. Misalkan saya ngomong sama Pak saya minggu lalu, apa bahagia kalau Fitra dan Ata itu tidak bisa kumpul dengan anaknya Atara? Pasti nggak bahagia, betul nggak?
Pasti bahagia kalau bisa bersama. Tapi untuk saat ini keadaan itu belum memungkinkan. Ya berdoa supaya segera bisa kapan si Atara ini bisa bersatu dengan papa mamanya. Kan begitu. Sama itu akan dihadapi oleh siapapun, termasuk anak saya. Kalau Yahweh mengizinkan untuk mereka bisa ke Amerika, saya bilang, Meme, ya, Sheryl, ini akan sekolah di sana sendirian, semuanya kerja. Lah Meme sama siapa? Kalau di sini bisa bertemu dengan grandpa, grandma, dengan memnya, dengan semua saudara-saudara yang ada di sini. Kalau di sana kan baru semua itu temannya. Nah, pasti ada perubahan, pasti ada sesuatu kendala juga dalam berinteraksi dan sebagainya. Persis seperti kemenangan saya, anaknya adik saya Paulus, Jos, waktu sekolah di Australia, suka dibully. Sekolahnya itu di sana itu LGBT diizinkan. Bahkan sejak SD itu sudah diajarkan bahwa LGBT itu normal, tidak boleh diejek. Jadi Georgia menderita sekali. Bahkan ada sekolah-sekolah itu yang kamar mandi itu gabungan semua, kamar mandi cewek, cowok, dan LGBT. Saudara, itu Donald Trump ngamuk itu saudara. Kamar mandi itu harus cewek dan cowok, tidak ada untuk LGBT. Ya, gena, dalam hal itu gena itu hari itu. Nah, saudara, jadi dimanapun kita berada selalu ada adaptasi, selalu ada kerugian-kerugian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pagi hari ini saya tidak akan lama-lama, sudah jam 8. Saudara mengerti nggak sekarang berkat itu? Berkat jangan dihubungkan dengan, oh kalau saya kecurian saya tidak diberkati, kalau saya kerampokan tidak diberkati, kalau toko saya terbakar tidak diberkati. Salah saya apa? Di pasar Turi itu Kobongan yang 2 kalau nggak salah. Itu berapa banyak orang Kristen yang tokonya habis ludes-des. Saudara mau bilang, salahnya apa ya? Loh kalau ditanya salahnya apa, kita itu penuh kesalahan. Mungkin ini lo gak mikir yang salah, saudara. Lo gak percaya? Buktinya banyak orang, kenapa kamu tadi ngomong gitu? Loh enggak ya, aku gak mikir sampai di situ. Loh, gak mikir lo salah, saudara. Apalagi mikir. Saudara kok ngerti nggak ngomongan saya? Saya gak mikir lo salah. Apalagi mikir. Oh saya nggak sengaja. Lo nggak sengaja lo salah. Apalagi kalau disengaja. Lo betul nggak? Nah sedikit-sedikit salahnya apa ya? Tapi kalau suka saudara, dalam segala hal Yahweh itu bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kita diberkati dengan pemahaman-pemahaman yang indah tentang firman Yahweh, Dia bekerja di sana, menimbulkan suatu kesadaran yang baru untuk mengubah hidup kita. Ketika Dia memberikan pemberian-pemberian yang menyenangkan hati anak manusia, banyak uang, banyak kekayaan, banyak emas perak, itu juga sama, Dia bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi tahukah saudara, bahwa kebaikan seringkali datang, kesadaran akan diri yang semakin murni itu timbul justru ketika penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dikasih hadiah lotre, dulu ada yang namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Di zamannya Pak Harto, orang beli 1 lembar Rp1.000, misalkan 1.000. Nanti se-Indonesia itu beli saudara. Nanti itu ada nomornya, diundi. Jadi itu berhadiah memang, SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Ya paling tak ada mau di sini SDSB. Saya cetak lembaran-lembaran, 1 lembar 10.000. Saudara beli sebanyak-banyaknya, ada nomornya, nanti diundi.
diundi 1 tahun sekali, hadiahnya langsung 100 juta. Yang dapat cuma 1 orang. Nah dulu itu di Indonesia itu 1 miliar, saudara. Itu tahun berapa ya? Belum tahun 90-an itu. Itu 1 miliar itu gede, saudara. Sebelum tahun 90. Sampai ada tukang becak itu yang dapat. Begitu dia dapat, dia lupa ngengkol becak itu apa caranya. Dia langsung pingsan, mati, saudara, jantungnya putus. Tidak ada kebaikannya di sana. Lah, dapat HM tapi mati, mau? Saudara mau mati? Dikasih 1 HM mati, mau nggak? Tidak mau. Nah, saudara, kalau orang itu dapat uang banyak, biasanya itu tidak merenung. Pelajaran apa yang bisa aku dapatkan di sini? Enggak ada. Langsung, waduh, aku sudah lama mau beli ini, wah berangkatlah. Aku sudah lama mau pergi ke sana, berangkatlah. Tapi coba kalau kena malapetaka, langsung nangis merenung. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Ya, tahu lagunya? Ya Tuhan tolonglah. Dapat berikan apa ini? Loh, kalau orang menderita itu biasanya lalu mikir, kenapa saya menderita? Tapi kalau dikasih banyak uang, gak pernah mikir, kenapa saya diberi banyak uang? Itu sebabnya sesekali Elohim mengizinkan kita rugi. Sesekali dia izinkan kita sesekali kecela, sesekali kena musibah, supaya kesadaran diri yang baru dimunculkan kembali. Di dalam semua hal dia bekerja mendatangkan kebaikan. Orang Nigeria bisa nggak bilang bahwa Yesus itu baik? Bisa? Kalau mereka tidak bisa ngomong Yesus baik, mereka sudah melepaskan imannya. Mengerti, saudara? Tapi mereka rela berdarah-darah karena mereka tahu satu-satunya berkat adalah Yesus. Betapa kita ini dibodohi oleh harta kekayaan. Betapa orang Kristen di negara-negara seperti Indonesia, negara yang maju, negara yang katanya adil, makmur, logikal, negara yang berlimpah. Oh, tongkat dilempar jadi makanan, yaitu pohon. Enggak, tongkat dilempar jadi makanan pohon. Kalau nanam pohon kan itu batangnya toh, ya ditancap itu lagunya Kus Plus. Tongkat jadi makanan, jadi tanaman. Bukan lautan, bukan kolam susu. Tapi apa? Ya, itu lagunya itu. Negara yang penuh dengan kemakmuran. Coba saudara tinggalnya di Nigeria, kalau kepingin tahu, kalau makmur di sana. Kalau kamu orang Kristen di Nigeria, kamu mau jadi kaya di sana? Kamu mau uangmu banyak di sana? Meskipun Yahweh itu kuasanya tidak terbatas, kalau kamu tinggal di Nigeria tetap melarat kamu. Karena kamu di sana dijolimi terus, kamu dianiaya. Itu sebabnya sampai Donald Trump sekarang mau bertindak. Lah nek bukan Donald Trump sih bertindak, tidak ada yang bertindak. Ya sampai kapan mereka gitu terus? Saudara ada di Indonesia, saudara bisa punya banyak uang atau cukup uang karena Indonesia kondusif untuk itu. Karena di Indonesia memungkinkan kita hidup tenang untuk bisa dapat uang. Apalagi kalau saudara ke negara yang lain yang memang kursnya lebih tinggi dan kultur manusianya lebih menghargai tenaga manusia tanpa melihat pekerjaannya.
Apalagi kalau kerjaan itu hina, saudara akan dibayar dengan lebih hebat lagi. Karena kerjaan yang hina itu berarti manusianya mau menghinakan dirinya dengan pekerjaan yang hina. Kalau di Indonesia orang bekerja hina tukang sampah, ya kamu hina. Dan orang hina di Indonesia itu dikasih uang dikit, kamu orang hina. Tapi kalau di barat orang hina itu dikasih uang banyak. Bisa ngerti ya? Oh, pengangguran aja digaji kok. Orang nganggur loh dibayari. Itu sebabnya orang-orang negara seperti Amerika itu lebih senang nganggur daripada jadi pramusaji. Biarlah orang-orang kaum imigran yang bekerja di sana. Gengsinya saudara dihancurkan, tidak apa-apa. Jangan aku penduduk asli, aku nganggur aja digaji. Dari mana? Dari pajak yang pemerintah tarik dari kaum imigran itu. Begitu loh saudara. Beda kultur, sehingga perlakuannya kepada manusia juga berbeda. Nggak ada hubungannya dengan berkah Elohim. Tapi kalau suatu negara Amerika itu bangkrut, iya gak iso kerja dengan Amerika. Kalau negaranya bangkrut ya sudah kokot. Tetapi selama negara itu nggak bangkrut, ya masih bisa dapat uang banyak. Jadi saudara mengerti nggak di sini sekarang? Kalau kamu bekerja dapat uang itu bukan berkah. Yusak kerja jadi kontraktor, dapat uang. Nanti uangnya kadang-kadang ditilep sama orangnya. Kerjaan sudah selesai, uangnya nggak dilunasi. Sering ya Sak ya? Itu hukuman atau bukan? Bukan. Hukuman atau bukan? Bukan. Apa itu? Apa itu? Kalau itu bukan hukuman, itu apa Sak? Kamu bertemu dengan orang yang gak tepat Sak. Cuma itu jawabannya. Kamu ketemu sama orang yang suka nipu. Pernah nggak doa sama Yahweh ketika dapat job-joban? Yahweh, orang ini besok mau nipu aku nggak? Pernah nggak doa gitu? Lah itu salahmu, kamu nggak doa sama. Coba kalau dapat job-joban, Yusuf mesti, oh ya, lihat proyeknya, waduh untungnya 100 juta, 200 juta, waduh enak, sikat saja. Lah nanti dulu harus berdoa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Temukan aku Yahweh dengan orang yang bukan hanya bisa memberi aku pekerjaan, tapi orang yang jujur, orang yang menghargai tenaga kerja, orang yang menghargai kata-katanya, orang yang berpegang pada janjinya. Yusak selama ini belum pernah doa seperti itu. Nah, mau mulai nggak? Ya gitu. Itu kamu bukan dihukum Yahweh. Selama ini kamu mungkin mikir, aku dihukum gitu ya. Enggak. Oh enggak ya? Untung enggak. Terus kalau enggak kok kenapa kok gitu terus? Semua saya izin Yahweh. Lu iya benar. Kenapa Yahweh kok mengizinkan seperti itu? Lah masuk Yahweh mau melarang? Kalau kamu tidur di jalanan sekarang dilarang atau enggak? Lah ngapain kamu tidur di jalanan? Maksudnya itu kata Yahweh mengizinkan itu bukan jawaban. Harus ada jawabannya. Kalau segala sesuatu kita itu Yahweh mengizinkan, itu kan supaya kita nggak tanya-tanya lagi, ya. Padahal bisa ditanyakan, kenapa dia izinkan seperti itu? Kalau kamu di tengah hujan deras, kamu lepas baju, hujan-hujan, diizinkan nggak sama Yahweh? Hah? Ya diizinkan. Masa, masuk, ote-ote, masuk angin. Masuk Yahweh mau ngomong gitu? Sakaremu kamu mau hujan-hujan. Tapi masalahnya kenapa Yahweh izinkan kamu seperti itu? Karena kamu yang izinkan dirimu, jawabannya. Ya, ngerti tak? Jadi kata-kata Yahweh mengizinkan itu masih ada terusannya. Loh kenapa dia mengizinkan? Loh kamu mau gitu ya tak izin no. Maumu memang seperti itu? Kamu mau ngerjai orang itu? Ngerjai proyek maksudnya. Kalau ngerjai kan berarti nipu ya. Kamu mau ngerjai proyeknya orang itu? Ya tak izin aja. Padahal kamu tidak kenal orang itu seperti apa. Jadi saudara, ada dalam banyak kehidupan itu orang Kristen itu sering bertanya-tanya,
Padahal sebetulnya simpel sekali. Kita itu diberi kebebasan oleh Elohim untuk memilih apapun dalam hidup kita. Dan segala sesuatu selalu ada resikonya. Ya saudara. Kalau Mazmur yang dituliskan di kaca mobil itu, aku melindungi engkau dari setiap kecelakaan, menjaga nyawamu. Itu zamannya Raja Daud ya, yang nulis Daud. Di zaman Raja Daud, orang itu naik kapal laut, orang naik kuda, orang jalan kaki. Belum ada motor, belum ada mobil, belum ada jet, belum ada kereta api. Bisa ngerti saudara? Semakin berkembang, semakin maju peradaban. Kalau zaman dahulu naik kuda pelan-pelan, apalagi nuruni lembah-lembah terjal pelan-pelan. Kalau sekarang saudara, dulu tuh orang satu naik kuda satu. Sekarang orang satu bisa naik kuda 200. Karena mobil itu mesinnya bisa 200 tenaga kuda, bisa 300 tenaga kuda. Bisa ngerti maksudnya? Kalau dulu naik satu kuda, itu aja bisa celaka. Tetapi kemungkinannya sedikit. Nah sekarang kalau naik mobil dengan tenaga kuda 200, apa yang akan terjadi? Dan saudara naik mobil bukan di tanah lapang sendirian, seperti di gurun Sahara gitu saudara. Saudara di jalanan, di mana lalu lalang kendaraan yang berlawanan itu jumlahnya nggak terhitung. Di antara mereka ada yang mabuk, ada yang sakau, ada yang narkobaan. Itu di daerah Parigi Motong saudara. Itu membentang dari Palu sampai Gorontalo, itu Parigi Motong. Di tempat saya ngalami berkat itu saudara. Saya anggap itu berkat karena mendatangkan kesadaran yang indah dalam hidup saya. Saudara, itu 470 km bentangannya. Dan polisi saya tanya, kejahatan apa di sini yang paling banyak? Narkoba. Kejahatan nomor 1 adalah narkoba. Saudara bayangkan kalau orang-orang itu keracunan narkoba. Tapi mereka mengemudikan mobil, mengemudikan truk, mengemudikan sepeda motor. Bahkan cuma jalan kaki. Orang kalau sudah sakau, tahu sakau, lalu dia tiba-tiba keluar rumah, tidak lihat kiri kanan, langsung aja, bagaimana? Waktu itu saudara kecepatannya tinggi, nggak bisa ngerem. Apa yang terjadi? Saudara, semakin dunia ini semakin maju peradabannya, semakin luar biasa kompleksitas bahaya yang bisa ditimbulkannya, maka semakin banyak ancaman bagi nyawa manusia. Semakin banyak kesempatan kita untuk bisa kecelakaan. Saudara, ada orang bilang gini, coba kalau Pak Gembala naik pesawat, pasti tidak kecelakaan. Saya jawab gini, kok tahu? Saya bilang, saya tidak mungkin kecelakaan kalau saya tidak berangkat. Loh, betul nggak? Kalau saya cuma duduk di sini, tidak mungkin mobil saya tabrakan. Betul nggak? Itu ngomongan seperti itu saudara, itu anak TK yang ngomong seperti itu, nggak ngerti kehidupan. Kalau saudara tanya, kenapa harus Pak Gembala? Loh, kalau itu menimpa orang lain, keluarganya ya tanya, kenapa harus kita ya? Ya saat dunia ini kalau ketimpa sesuatu, keluarga besarnya mesti ngomong, kenapa harus kamu? Aku tahu kecelakaan selalu ada, tetapi kenapa harus kamu? Terus kalau bukan kamu siapa? Kita tidak bisa terhindar dari apapun ketika kita memilih untuk beresiko. Bisa nanti beresiko? Kenapa? Katanya ada orang, untuk segala sesuatu selalu ada permulaan. Saya itu seumur hidup gak pernah kecelakaan. Ya ini lo permulaannya. Dan semoga itu yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Moil, saudara. Pertama saya itu saudara, aduh, sampai meninggal. Padahal meninggal itu bukan karena tabrakan, karena nyawanya diambil Yahweh, betul nggak? Loh, meskipun kecelakaan kalau nyawanya tidak diambil kan tidak mati tuh. Oh iya, saudara tahu ada seorang siswa sekolah Alkitab di Poso. Itu waktu tahun kerusuhan di Poso.
kepalanya itu ditebas pedang sampai 3 kali. Urat-uratnya itu ada 21 urat yang sangat penting, itu putus semua. Ndase wis ngelewer, saudara. Kari kulit. Nggak mati, saudara. Dibangkitkan sama Yesus. Dioperasi sama dokter, disambung. Urip sampai saya dadi pendeta. Kesaksian dia. Loh saudara, kan orang memang ya mau dia hidup ya hidup kan. Pertama saya itu nyalakan diri saya. Aduh, saya kok sampai membuat orang mengalami maut seperti ini. Tapi terus saya dihibur. Dia yang mendatangi maut. Bukan kamu udah nabrak. Oh dia mau nabrak aku. Loh, meskipun mobil saya diam loh, saya nggak ngapa-ngapain. Dia nabrak dengan kecepatan di atas 80. Ya matilah dia, saudara. Sepeda motor nabrak mobil. Ya mati dia. Betul nggak? Nah, bukan saya kok yang nabrak dia yang nabrak saya. Loh kok Pak Liso kok bisa ditabrak? Loh memang saudara nggak pernah ditabrak orang. Jalan kaki aja pernah ditabrak tuh sama orang. Iya. Ya enggak tahu, memang dia izinkan seperti itu. Kenapa dia izinkan? Karena saya lewat situ. Karena saya waktu di saat itu saya jalan. Coba saya makan durian, enggak mati. Orang itu bisa ngerti? Itu cuma pilihan hidup. Saya sampai bilang itu durian termahal yang tidak jadi saya beli. Loh, hanya mungkin 1 kilometer dari kejadian itu saya berhenti lihat durian, makan durian. Saya bukan penggemar durian bagaimana, tapi karena murah-murah kan di sana, duriannya enak. Saya pernah makan durian di daerah situ, satu tuh 5.000, kok gede saudara. Lah murah tuh ya kan. Jadi ya masih tanya orangnya tidur, sudah sampai nggak jadi. Coba cari makan durian, bagaimana? Pilihan saya loh untuk tidak makan durian. Mau nyalakan siapa? Nggak ada yang salah. Timingnya tepat kok memang. Loh, segala sesuatu kan ada timingnya. Probabilitas, nilai kemungkinan selalu ada 1 banding berapa. Ketika kita lewat naik mobil ada dahan Pak Kabra, kenapa kok harus saya? Loh kenapa kok tidak harus saya? Memang waktu dahannya itu patah, saya ada di bawahnya, ya kena lah saya. Betul nggak? Kalau orang lain yang kena, saudara nggak mikir. Kok nggak mikir? Kenapa kok dia? Giliran saudara kena, loh kenapa kok saya? Nah, itu namanya standar ganda. Itu keliru. Jadi dalam hidup ini, saudara ingat baik-baik, segala sesuatu itu bisa terjadi. Yahweh nggak pernah ngomong aku datang itu untuk memberi kamu kekayaan banyak. Yahweh nggak pernah ngomong ketika Yesus datang ke dunia, aku akan melindungi motormu, aku lindungi mobilmu, aku lindungi keluargamu. Tidak ada. Tapi aku memberikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Amin. Itu yang dia berikan kepada kita. Di tengah keadaan hidup apapun, dia memberikan damai sejahtera. Jangan pernah kehilangan damai. Orang kehilangan damai karena kecewa. Jangan pernah kecewa terhadap apapun. Karena itu pintu masuk iblis untuk mencapik-capik hidupmu. Dan itu pintu masuk untuk engkau meragukan Yesus Masih. Ya memang berkati saudara. Silakan Bapak. Pelayan berzaman kudus silakan. Terima kasih untuk setiap berkat yang kau limpahkan melalui hikmat perkataan dan apa yang tertulis di dalam firman. Berkat yang sejati yang adalah Yeshua Masih, kekasih jiwa kami.
yang menyertai kami sampai kesudahan zaman, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara-saudara kami yang akan melayani. Puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih. Silakan bangkit berdiri bersama-Ku. Selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini. Karena barang siapa memakan tubuhku, yaitu roti ini, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Darah yang menghapus setiap dosa kesalahan, darah yang menghapus setiap hutang kita, darah yang membarui kita,
darah yang memulihkan, darah yang menyembuhkan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masih kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda yang akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat yang akan pulang meninggalkan tempat ini. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masih memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi urip kami. Demi nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan. Terima kasih buat jaminan.